Shalom saudara-saudara, selamat pagi, selamat berjumpa di hari baru ini. Salam sejahtera bagi kamu sekalian. Berharap kita semua berada dalam keadaan sukacita dan hati yang penuh syukur. Mari kita awali kehidupan hari ini dengan menyerahkan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Siapkan hati saudara-saudara untuk menerima berkat Tuhan melalui kebenaran firman saat ini. Mari kita mulai. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi. Kasih karunia Tuhan Yesus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Bacaan kita saat ini adalah dari Kolose pasal 3 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Sebelum membaca, mari kita berdoa mohon hikmat Tuhan. Tuhan, ungkapan awal dari hati kami saat ini adalah puji syukur limpah terima kasih kepadamu. Engkau sungguh baik bagi kami. Kami bersyukur atas kehidupan baru karunia-Mu. Dan kami hendak mengisi kehidupan ini dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Roh Kudus penuhilah hati kami, agar kami sungguh dapat memahami firman Tuhan dan mengalami kemuliaan-Mu. Bersabdalah kepada kami Tuhan, kami telah siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kolose 3 ayat 5 sampai ayat yang ke-17. Manusia baru. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah menggunakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Dalam hal ini, tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin. Gembala yang menasehati. Itulah tema kita saat ini. Saudara, nasihat adalah hal yang dibutuhkan dalam suatu komunitas, baik itu keluarga, jemaat, organisasi,
pun dalam masyarakat. Tentu dengan harapan besar bahwa setiap orang yang menerima nasihat menjadi lebih baik atau semakin baik hidupnya. Sebagai seorang rasul, tentu tidak lepas dari tanggung jawab penggembalaan terhadap jemaat-jemaat. Karena itu Paulus merasa penting untuk selalu memberi nasihat kepada jemaat seperti jemaat di Kolose. Maksud dari setiap nasihat yang disampaikan Paulus melalui suratnya ialah supaya jemaat hidup sebagai orang-orang pilihan Allah. Orang-orang yang dengan segala kesadaran bersedia meninggalkan hidup lama yang penuh dengan dosa dan menjadi manusia baru yang terus diperbaharui, diperlengkapi untuk menjadi serupa dengan Kristus. Keserupaan dengan Kristus dalam perkataan dan cara hidup menjadi sebuah penegasan bahwa jemaat adalah bagian dari tubuh Kristus. Paulus juga berharap bahwa pada akhirnya dengan segala hikmat dari Allah, jemaat dapat saling mengingatkan dan menasihati sehingga dapat senantiasa hidup dalam damai, hidup yang memuliakan Tuhan, hidup yang dilimpahi ungkapan syukur, dan hidup yang dijalani dan dikerjakan dalam ketaatan kepada Kristus. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, perenungan bagi kita adalah apakah kita sudah melakukan tugas penggembalaan, baik itu di dalam keluarga, di jemaat di mana kita berada, atau di mana saja. Memang tidaklah mudah untuk selalu menasihati orang-orang di sekitar kita agar menjadi baik. Tetapi Rasul Paulus mengajak kita untuk terus hidup dalam ketekunan, untuk setia menasihati orang lain dalam relasi dengan Tuhan, agar orang lain dapat dengan kesadaran hidup dalam kebenaran Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, diberkati kita semua. Amin. Mari kita satukan hati, kita naikkan doa. Kita berdoa. Mada syukur limpah terima kasih kami angkat bagimu Tuhan, Sang Gembala yang sejati. Terima kasih kami boleh mengalami persekutuan dengan Tuhan melalui renungan pagi, dan firman-Mu telah memenuhi kehidupan kami. Dalam menjalani kehidupan kami hari ini, hendaknya hati, pikiran, perbuatan kami selaras dengan kehendak Tuhan, sehingga kami layak untuk saling menasihati dan saling menerima dalam kasih Tuhan. Ya Tuhan, kami tetap menaruhkan harapan kami bersama dengan saudara-saudara kami yang sakit, yang mengharapkan pemulihan secara fisik. Ada banyak saudara-saudara kami yang saat-saat ini sedang berada dalam gumul karena terpapar virus COVID-19. Ada yang dirawat di rumah sakit, ada yang dirawat di tempat isolasi yang disiapkan pemerintah. Ada pula yang isolasi mandiri di rumah masing-masing. Ya Tuhan, jamah terus kekasih-kekasih-Mu. Kuatkan melewati masa-masa pemulihan. Karuniakan hati yang tetap melihat titik terang dalam kasih Tuhan. Kembalikanlah dalam keadaan yang pulih Tuhan. Demikian harapan kami ya Bapa. Demikian pula yang berduka, yang sungguh mengharapkan kekuatan dan penghiburan sejati dari Tuhan. Berikan kekuatan untuk melewati masa-masa duka. Bagi yang mencari pekerjaan, mengharapkan jalan terbuka dalam upaya mencari pekerjaan dalam lindungan Tuhan. Demikian pula yang sedang menata usaha, bisnis, dan juga pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan sudah berikan kepada kami masing-masing. Berkenan Tuhan dalam kasih-Mu, dalam kuasa Roh Kudus, kami diberkati dan semua itu berjalan dengan baik. Kami menikmati berkat-berkat Tuhan.
Ya Tuhan, kami taruhkan dalam tangan kasih-Mu atas segala pengabdian bagi bangsa, negara, dan rakyat. Baik itu pengabdian yang dilakukan oleh pemerintah dan yang bertanggung jawab atas keamanan bangsa dan negara kami, yang berjuang dalam bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang hukum, dan lain-lain. Tuhan, lindungi dan berkati atas setiap jerih lelah mereka ini. Tuhan, kami pun tetap menyerahkan keutuhan rumah tangga setiap umat-Mu, penuhi dengan damai sejahtera. Pelihara para orang tua kami yang sudah lanjut usia, tetap karuniakan hati yang gembira dalam masa-masa menikmati usia indah. Biarlah mereka tetap mengembangkan talenta dan tetap kuat dalam iman percaya kepadamu. Tuhan, berkati setiap pelayanan yang senantiasa dilayankan oleh gereja, penataan pelayanan oleh majelis gereja dan pengurus OIG, bahkan panitia pembangunan. Tuhan, Engkau dimuliakan di atas pelayanan dan sukacita kami. Mohon pula ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati semua upaya anak-anak Tuhan yang tetap siaga dalam menghadapi masa pandemik ini. Jikalau varian Delta yang semakin menyebar ini mencekam kehidupan kami, Tuhan tolonglah kami agar kami tetap sehati dan saling menjaga, sehingga kami tetap terhindar dari serangan virus ini, dan kami dapat mengisi waktu hidup kami untuk memuliakan Tuhan. Ya Tuhan, sungguh kami percaya bahwa setiap kami yang bersatu dalam persekutuan ini, dimanapun kami berada, Engkau telah memenuhi kami semua dengan hadirat-Mu. Terpuji Dikau untuk semua kebesaran-Mu ini Tuhan. Ya Bapa, inilah doa kami. Ampuni akan segala salah dan dosa kami. Semua permohonan dan syukur kami ini kami bawa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kekal selamanya. Amin. Saudara-saudara, Tuhan mengutus kita semua ke dalam kehidupan kita hari ini. Karena itu terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian kebersamaan kita dalam renungan pagi saat ini. Terima kasih atas waktu dan perhatian saudara-saudara. Tetap jaga kesehatan. Tuhan memberkati kita. Salam sehat.